Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan 2 berita terkait dengan kemungkinan Danantara berkolaborasi dengan NDB, New Development Bank. Pertama saya bacakan dari Bloomberg Technos dulu, yang ditulis pada tanggal 25 Maret 2025 jam 19.30. Judulnya, Sri Mulyani buka peluang Danantara berkolaborasi atau kolaborasi dengan NDB. Nah, diberitakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang kolaborasi Badan Pengelola Investasi BPI Danantara dengan New Development Bank NDB. Hal ini disampaikan usai Presiden Prabowo memastikan Indonesia akan menjadi anggota NDB. Jadi ini dari Bu Sri Mulyani buka peluang kolaborasi ya Danantara dengan NDB. Tetapi ini karena setelah Presiden Prabowo memastikan Indonesia akan menjadi anggota NDB. Kemudian anggota-anggota yang lain dan bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi Indonesia dan pembangunan Indonesia. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa kolaborasi dan lain-lain, kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa 25 Maret 2025. Jadi 2 hal ini ya, Indonesia sebagai negara menjadi anggota New Development Bank, lalu karena kita anggota maka Danantara itu berpotensi atau berpeluang untuk berkolaborasi dengan NDB. Kira-kira begitu maksud berita ini. Dia mengatakan secara teknis, nih Sri Mulyani maksudnya dia ini ya, NDB telah mendekati Indonesia untuk bergabung menjadi anggotanya. Keduanya juga telah membahas sejumlah persyaratan teknis dan khusus agar Indonesia menjadi anggota penuh NDB. Nah, dikutip lagi, jadi banyak pekerjaan teknis yang sudah kita diskusikan dengan mereka. Artinya, syarat apa menjadi membership itu seperti apa, ucap dia. Hingga akhirnya, sore hari tadi, hari Selasa ya, Prabowo menerima tawaran Presiden NDB Dilma Vanaroshov untuk bergabung menjadi anggota NDB. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa Dilma, Presiden NDB, NDB tadi, itu mengatakan bahwa Dilma membeberkan berbagai kemungkinan kerjasama antara NDB dengan pemerintah Indonesia. Dan kemungkinan NDB untuk benar-benar menarik Indonesia sebagai member. Jadi belum nih ya. Maka kemudian Bapak Presiden tadi juga mendengar, ya penjelasannya lah. Beliau lalu memutuskan bahwa kita menjadi anggota, ujar Sri Mulyani. Berarti pada saat tadi bincang-bincang tadi ya, tapi belum resmi kita menjadi anggota karena itu harus diputuskan di NDB. Nah, ketika disinggung terkait upaya dedolarisasi yang dilakukan negara anggota BRICS, termasuk melalui NDB. Jadi NDB ini adalah didirikan oleh anggota-anggota BRICS ya. Dia mengaku akan turut membahas dan mempertimbangkan hal tersebut. Jadi Bu Sri Mulyani masih diplomatis nih jawabnya. Nanti saya lihat, nanti ya didiskusikan, kata dia. NDB dijelaskan oleh Bloomberg Technos, NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan anggota-anggota BRICS ya pada Juli 2014 atau sekitar 10 tahun lalu. NDB memiliki kantor pusat di Shanghai, China dan beberapa kantor regional di berbagai negara. NDB sendiri berfokus pada pembangunan infrastruktur, kemudian pada pembangunan untuk melawan kemiskinan dengan program-program yang mendukung industrialisasi sehingga diklaim dapat menambah penciptaan lapangan kerja. Nah, Prabowo telah menyatakan bahwa pemerintah telah menerima tawaran NDB untuk bergabung menjadi salah satu anggotanya. Hal tersebut diumumkan Presiden usai menemui Presiden NDB Dilma Vanaroshov di Istana Merdeka sore ini Selasa ya maksudnya. Menurut dia, pemerintah siap untuk melaksanakan beberapa tahapan yang diperlukan untuk menjadi anggota NDB. Akan tetapi dia belum secara gamblang memastikan kapan Indonesia menjadi anggota resmi NDB. Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota NDB. Kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai, dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dengan New Development Bank, kata Prabowo di Istana Merdeka Selasa 25 Maret 2025. Jadi ini jelas ya bahwa kita akan menjadi anggota NDB
Berarti juga terkait kita dengan BRICS ya, karena NDB ini adalah banknya BRICS. Sebagai perbandingan kita sudah ikut Asian Development Bank, kita juga sudah ikut World Bank dan seterusnya. Ini kita akan ikut NDB yang versi kelompok sebelahnya tanda petik ya. Nah, kita baca satu berita lagi biar jelas ini dari CNBC Indonesia. Hampir bersamaan, jamnya ini lebih sore sedikit. Judulnya Indonesia resmi gabung NDB. Apa untungnya? Ditulis oleh jurnalis CNBC Indonesia 25 Maret 2025 jam 21.15 jam 9 malam. Sini ada gambar foto Presiden Prabowo menerima Presiden New Development Bank dan juga mantan Presiden Brasil. Jadi Presiden New Development Bank NDB ini kebetulan juga mantan Presiden Brasil ya, Dilma Rousseff di Istana Merdeka. Nah, ini CNBC mengutipnya Menteri Investasi ya, tadi kan Menteri Keuangan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan keuntungan bagi Indonesia masuk dalam New Development Bank atau NDB buatan negara-negara yang tergabung dalam aliansi BRICS ya. Nah, udah tahu kita ya, ini Brasil, Rusia, Cina, India gitu ya. Dan kita nampaknya juga dalam proses menjadi anggota BRICS ya. Atau sudah menjadi anggota yang dinyatakan, tapi kita tidak tahu seterusnya bagaimana. Menurutnya Indonesia bisa mendapatkan kemudahan dalam memperoleh dana segar untuk beberapa peluang investasi di dalam negeri. Jadi Menteri Investasi Pak Rosan ini menganggap kalau kita masuk New Development Bank, kita punya peluang untuk memperoleh dana segar untuk investasi di dalam negeri. Dijelaskan oleh CNBC, NDB merupakan bank yang didirikan oleh negara BRICS untuk memobilisasi sumber daya alam dalam pengembangan infrastruktur dan proyek pengembangan berkelanjutan. Adanya NDB ini yang mempunyai rating sangat baik apabila masuk ke Indonesia dan bersama-sama investasi di Indonesia, dari segi pendanaan juga akan menekan cost of fund dari proyek-proyek yang ada, kata Rosan ini ya, sama hari Selasa 25 Maret. Nah, Rosan mengungkapkan, Rosan ini menteri ya, Pak Menteri Investasi, salah satu proyek yang sudah ada pembicaraan meski belum spesifik yakni mengubah sampah menjadi energi listrik. Kebetulan ini juga sama dengan program kami dan dari pemerintah juga, maksudnya pemerintah Indonesia, bagaimana kita meng-counter sampah ini menjadi energi yang baik dan bisa berdampak positif, kata Rosan. Rosan juga mengungkapkan RI mendapatkan apresiasi karena memiliki kebijakan yang jelas, baik dari rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga NDB juga ingin ikut dalam pendanaannya. Nah, lalu dilanjutkan dalam kesempatan terpisah, Menkyu Sri Mulyani mengungkapkan sebetulnya sudah melakukan pembicaraan dengan NDB terkait keanggotaan RI. Ini sama ya dengan berita tadi saya tidak bacakan. Nah, sama juga dikatakan Sri Mulyani berharap nantinya NDB dapat berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Jadi dari dua berita ini kita memperoleh informasi yang cukup penting bahwa Indonesia tidak hanya menjadi anggota BRICS tapi juga akan menjadi anggota NDB. Jadi itu NDB terpisah ya entitasnya meskipun didirikan oleh negara-negara BRICS ya 10 tahun yang lalu. Dan NDB ini adalah bank ya, ada bank pembangunan lah begitu, namanya juga New Development Bank. Mungkin padanannya adalah EDB, Asian Development Bank. Mungkin padanannya juga World Bank dalam konteks tertentu. Tapi World Bank punya beberapa, ini ada IBRD-nya yang setara dengan ini. Intinya itu adalah bank yang bisa memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya atau bahkan bukan negara anggotanya pun bisa, tapi umumnya negara anggotanya. Nah, ini artinya sinyal bahwa pemerintahan Prabowo lebih memberi peluang kepada BRICS dan NDB untuk sama-sama. Bahkan ada pernyataan soal Danantara berpotensi kerjasama dengan NDB. Tentu kita masih melihat perkembangan ide ini dalam pelaksanaannya, dalam konsep-konsep yang lebih lugas, karena ini baru awalan, dan juga nanti menarik buat kita untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia, pemerintahan Prabowo mengatur ya namanya ini kan mungkin ada bau politik ekonominya, mengatur urusan ini dengan keanggotaan Indonesia, bukan keanggotaan ya, kebiasaan Indonesia yang lebih banyak berhubungan dengan
World Bank dan pirantinya, IDRB, kemudian juga Bank Pembangunan Asia ya, dan selain sebagainya lah. Apakah itu akan menjadi terpengaruh ataukah Indonesia bisa memanfaatkan kedua-duanya? Kita masih lihat, dan sebetulnya juga implisit tadi ada disebutkan, tapi Sri Mulyani nggak mau jawab apakah lalu itu ada kaitannya juga dengan kita ikut dedolarisasi, karena si NDB ini salah satu ujung tombak dedolarisasi nanti di investasi, tidak harus menggunakan denominasi dolar ya. Tapi Ibu Sri Mulyani tadi nampaknya menjawab lebih diplomatis. Nanti akan kita diskusikan, akan kita pikirkan. Ya, kita berharap apapun langkah Presiden Prabowo dan pemerintahannya ini dalam soal kerjasama internasional, politik ekonomi yang terkait dengan luar negeri, itu benar-benar bisa dioptimalkan untuk keuntungan kondisi Indonesia, untuk keuntungan investasi di Indonesia, dan yang lebih penting, semua investasi itu mudah-mudahan bisa menguntungkan seluruh rakyat Indonesia dalam hal penciptaan lapangan kerja, kemudian juga bisa menghasilkan devisa dan seterusnya. Dan yang lebih penting tadi sudah dikatakan, membuat pembangunan di Indonesia menjadi pembangunan yang berkelanjutan.